Halo jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi kita bertemu dalam program Suara Gembala. Hari ini saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita semua yang ada di rumah dari kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 19 sampai ayat ke-22. Demikian firman Tuhan. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta di dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini adalah nubuatan Nabi Mika di dalam penglihatannya kepada Raja Ahab. Kalau kita mencermati, nubuatan ini adalah nubuatan mengenai hidup dan mati Raja Ahab. Mengapa Raja Ahab dibuatkan untuk mati? Karena Raja Ahab tidak lagi dalam posisi setia kepada Tuhan. Raja Ahab adalah seorang raja yang memerintah selama kurang lebih 22 tahun, memiliki seorang permaisuri yang bernama Isabel. Ketika permaisurinya membujuk dia dari hari ke hari, sehingga Raja Ahab ini mulai menyembah kepada Baal. Dia tidak lagi fokus kepada Tuhan. Dia berubah posisi dari seorang penyembah kepada yang tidak menyembah kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengizinkan roh dusta itu hadir di tengah-tengah kehidupannya, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara malapetaka terjadi dalam kehidupannya. Dan yang terjadi adalah bahwa dia ketika dia berperang, dia terbunuh oleh panah dari musuh-musuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengatakan seperti ini kepada kita lewat penglihatan Nabi Mika, bahwa ketika Nabi Mika melihat Tuhan duduk di atas tahtanya, itu artinya bahwa posisi Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Rencana Tuhan kepada kehidupan kita tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kita dalam posisi kita. Kita seringkali tidak setia kepada Tuhan. Kita seringkali mengikuti jalan kita. Kita seringkali tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita seringkali mengikuti kemauan kita. Sehingga apa Bapak Ibu saudara-saudara, dalam hidup kita banyak kali kita terlalu gampang termakan dengan isu-isu hoax. Dalam kehidupan kita terlalu banyak kali kita tertipu oleh hal-hal yang tidak benar, sehingga mendatangkan sesuatu yang menyulitkan diri kita, mendatangkan sesuatu malapetaka pada dalam diri kita. Nah, kesempatan hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita kembali mengingat posisi kita di hadapan Tuhan seperti apa. Jangan sampai kita bernasib sama seperti Ahab. Marilah kita memperbaiki posisi kita dari pribadi yang tidak menyembah kepada Tuhan dan kepada pribadi yang benar-benar menyembah kepada Tuhan. Sehingga apa? Berkat Tuhan senantiasa mengalir kepada kita. Sehingga apa? Tidak hanya berkat Tuhan yang mengalir kepada diri kita. Kita tidak kita tidak gampang untuk tertipu. Kita tidak gampang untuk termakan dengan isu-isu murahan. Kita tidak gampang tergoda dengan apapun yang kita dengar dan apapun yang kita lihat. Bukankah hari ini begitu banyak isu-isu yang membuat telinga kita, bahkan mungkin kita tertekan. Tetapi posisi kita di hadapan Tuhan itu akan menjadi benteng kehidupan kita. Tuhan akan melindungi kita, menjaga hati, mata, dan pendengaran kita, sehingga kita tidak termakan dengan tipuan-tipuan dan informasi-informasi yang menyesatkan. Tuhan memberkati.